subscribe dan juga tombol loncengnya. Terima kasih. Hai, apa kabar? Kembali lagi bersama kami di Forum Edukasi. Bagi kamu yang baru pertama kali menonton, kami ucapkan selamat datang. Vodka adalah channel berbasis edukasi dan informasi yang membahas fakta-fakta unik yang ada di dunia. Dan di video kali ini kami akan membahas kenapa sih tulisan dokter kok susah dibaca? Cekidot, kita simak pembahasannya. Ketika ke dokter untuk memeriksa kesehatan atau suatu gejala penyakit tertentu, kita pasti akan diberikan resep obat yang akan kita tebus atau kita tukarkan ke toko obat atau apotik. Jika kita perhatikan, tulisan pada resep yang diberikan dokter tersebut terlihat jika tulisan dokter susah dibaca atau tidak jelas, terkadang seperti coret-coretan anak kecil pada kertas. Namun setelah kita berikan kepada apoteker, mereka dengan mudah memahami maksud tulisan dokter pada resep tersebut. Lalu mereka memberikan obat yang sesuai resep kepada kita. Pertanyaannya, mengapa hampir setiap dokter memiliki tulisan yang sulit dibaca? Yang pertama, waktu yang terbatas. Pada umumnya, dokter hanya membuka praktek pemeriksaan hanya dalam waktu yang tidak lama, kurang lebih hanya 3-5 jam dalam satu hari. Padahal, dalam jangka waktu itu, banyak pasien yang berdatangan untuk memeriksakan diri. Dokter harus memeriksa dan memberikan resep obat kepada pasien dengan cepat agar semua pasien yang datang dapat ditangani. Karena dokter melakukan pekerjaan dengan cepat itulah, maka mereka tidak punya banyak waktu untuk menulis resep dengan rapi. Begitupun juga ketika di rumah sakit. Meskipun jam kerja dokter di sana lebih lama dibandingkan jam kerja dokter yang membuka praktik sendiri, namun karena jumlah pasiennya sangat banyak, membuat sang dokter juga dikejar waktu agar semua pasien yang ingin memeriksakan diri dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Sehingga tulisan yang ditulis pada resep pun tidak rapi karena tidak punya banyak waktu. Yang kedua, otot tangan yang mulai melemah. Hampir keseluruhan pekerjaan dokter menggunakan tangan, bukan hanya menulis resep, namun memeriksa, menyuntik, dan sebagainya juga menggunakan tangan. Karena semakin banyak pekerjaan dan semakin banyak resep yang ditulis, maka semakin lemah pula otot-otot kecil di tangannya, sehingga membuat tulisannya pada resep semakin sulit dibaca dan terlihat tidak jelas. Yang ketiga, informasi mengenai pasien lebih penting. Biasanya, dokter akan menanyakan keluhan-keluhan apa saja yang terkait gejala penyakit yang pasien alami. Dokter akan mendengarkan keluhan itu sambil menulis segala informasi yang disampaikan sang pasien. Tentu saja, fokus mendengarkan sambil menulis dengan tepat sangat sulit dilakukan. Itu sebabnya tulisan dokter susah dibaca dan terlihat tidak rapi. Dibandingkan dengan kerapian tulisan, dokter lebih mementingkan segala informasi lengkap yang didapat pada keluhan pasien. Tapi anehnya, mengapa apoteker bisa memahami apa yang dituliskan oleh dokter? Kita tidak akan mengerti dan tahu apa yang ditulis sang dokter pada resep. Namun ketika kita memberikannya kepada apoteker, ia lantas paham begitu saja dan memberikan obat yang tepat kepada kita sesuai yang dituliskan dokter pada resep tersebut. Ternyata pada resep yang dituliskan dokter, terdapat istilah medis yang hanya bisa dimengerti oleh mereka-mereka yang menggeluti dunia medis, seperti dokter, perawat, dan apoteker. Istilah medis ini tentu saja tidak akan bisa dipahami oleh kita yang awam mengenai hal itu. Seperti contoh tulisan KID adalah singkatan dari quarter day atau 4 hari, atau istilah yang terlihat mirip seperti miligram yang disingkat mg dan mikrogram disingkat mcg. Nah, itulah beberapa alasan sebab tulisan dokter cenderung sulit dibaca. Thanks for watching. Semoga kalian suka dengan video dari kami ya. Dan nantikan terus video pembelajaran terbaru dari kami. Thank you and see you, bye-bye.